saudara-saudara sekalian, salam damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati Anda semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahkan anak-anak, dengan kesehatan. Di tengah-tengah situasi yang kurang baik sekarang ini karena musibah badai corona yang melanda dunia. Jangan sampai kita mengalami keadaan jiwa yang putus asa. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus adalah merupakan hal yang terbaik yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang. Baiklah, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam konteks kebangkitan Kristus. Judul khotbah saya pada hari ini adalah hidup bersama Kristus. Ayat utama yang saya ketengahkan adalah Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Khotbah pada saat ini judulnya adalah hidup bersama Kristus. Jadi dalam konteks bacaan tadi, saudara-saudara, selama 40 hari murid-murid Tuhan hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhannya dan gurunya. Sebab setelah bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus hidup kembali, mengalahkan kuasa maut. Dia tidak langsung naik ke sorga, tidak. Melainkan tetap berada di dunia selama 40 hari 40 malam. Bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya seperti kita baca tadi adalah pengajaran tentang kerajaan Allah. Jadi dengan pengajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya itu, maka murid-muridnya dipersiapkan lebih jauh untuk menghadapi tugas-tugas yang akan datang, yang harus mereka pikul. Dan mereka diperlengkapi oleh Tuhan Yesus dengan perlengkapan rohani demi untuk menunaikan tugas mereka memberitakan Injil. Injil itu adalah berita kebaikan yang menerangkan bahwa Tuhan Yesus telah turun dari sorga. Tuhan Yesus telah mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus telah dikuburkan dan 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita umat yang percaya kepadanya. Itulah inti daripada pemberitaan Injil
yang harus dibawa oleh murid-murid Tuhan. Dan selama 40 hari tadi Tuhan Yesus memperlengkapi mereka dengan kelengkapan sebagaimana yang dibutuhkan, yang pada gilirannya Tuhan Yesus menyatakan, jangan kamu meninggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-8 Kisah Para Rasul dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, dan menunggu sampai 10 hari mereka berdoa bersama-sama, bahkan berpuasa mungkin demi untuk kesungguhan doa mereka. Maka pada hari yang ke-10, tepat hari Pentakosta, mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang saya akan lemparkan pertanyaan yang nanti akan saya jawab juga sendiri, yang bunyinya kira-kira bagaimana etikanya hidup bersama dengan Kristus. Jadi pada waktu itu murid-murid hidup bersama dengan Kristus sebelum kematiannya dan sesudah kebangkitannya. Juga pada masa sekarang ini kita orang Kristen, kita anak-anak Tuhan hidup bersama dengan Kristus. Etikanya bagaimana, saudara-saudara? Nah, secara umum saudara-saudara, etikanya adalah saling menghargai. Coba kita lihat di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka
yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Itulah saudara-saudara etika untuk hidup bersama. Jadi dalam pembacaan ayat tadi kita memperoleh nasihat dari firman Allah agar kita menghormati sesama manusia dan kita menghormati raja-raja dan kita takut kepada Allah. Jadi dalam hidup bersama dengan sesama manusia dan juga hidup bersama dengan Kristus, saudara-saudara, harus ada saling menerima dan saling memberi. Take and give. Itu bisa dinyatakan dalam sikap atau tindakan dan juga bisa dinyatakan dalam ungkapan kata-kata. Semuanya itu sebenarnya bermula dari hati. Jadi hati yang menghormati, hati yang menghargai. Apabila hatinya sudah menghormati dan menghargai, maka sikapnya pun pasti merupakan sikap yang menghormati dan sikap yang menghargai. Sebab apa yang ada di dalam perbendaharaan hati orang itu juga yang keluar dalam ucapan, kata-kata ataupun tingkah laku. Jadi saudara-saudara, sikap dan tingkah laku kita, saudara-saudara, ucapan dan kata-kata kita itu seharusnya lah menunjukkan sikap kita dalam hidup bersama dengan Tuhan. Sama dengan hidup bersama dengan sesama manusia sebagai makhluk sosial, saudara-saudara. Maka demikian pula dengan Tuhan, saudara-saudara. Jadi apa yang kita terima dari Tuhan, nah ini harus kita tangkap dan kita hargai. What is we take from Him? Apa yang kita terima daripadanya? Kita menerima dari Tuhan yang paling besar adalah keselamatan jiwa kita, pengampunan atas dosa-dosa kita. Dan itu adalah anugerah Allah. Saudara-saudara sekalian, Allah menganugerahkan kita pengampunan. Kalau di dunia ini seringkali segala sesuatu bisa dibeli dengan uang, saudara-saudara. Bisa dihargai dengan emas, perak atau barang-barang tertentu. Tetapi saudara-saudara, pengampunan dosa kita, saudara-saudara, itu hanya oleh penumpahan darahnya Tuhan Yesus Kristus. Seperti di dalam kitab surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu
yang sia-sia bukan dengan emas ataupun dengan perak ataupun dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang suci dan mulia, yaitu darahnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi pengampunan dosa ini adalah pemberian yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudara, walaupun sebenarnya saudara-saudara itu sangat mahal, tetapi Tuhan beri kepada kita. Kita menerima dari Tuhan. Dengan demikian kita beroleh keselamatan. Kalau dosa tidak diampuni, seseorang akan dilemparkan ke dalam neraka. Tetapi kalau dosa sudah diampuni, seseorang masuk ke dalam sorga. Jadi itulah yang kita terima dari Tuhan, suatu anugerah yang paling besar, keselamatan jiwa kita. Yang kedua yang kita terima dari Tuhan juga merupakan hal yang kita butuhkan, yaitu kebutuhan sehari-hari, saudara-saudara. Kebutuhan sehari-hari, makanan dan minuman, sandang, pangan, dan papan. Allah memberi kepada kita pemeliharaan dan kecukupan. Dengan bekerja maka kita mendapatkan upahnya. Dengan berjerih lelah maka kita menerima hasilnya. Saudara-saudara, itu adalah pemberian Allah juga. Seperti ayat dalam Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa kekayaan adalah pemberian Allah. Jerih payah tidak menambahinya. Jadi saudara-saudara, bukankah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang bekerja keras, tetapi hasilnya hanya sedikit. Ada juga orang yang bekerja keras pada waktu yang bersamaan, tetapi punya penghasilan banyak. Saudara-saudara, jadi itu bergantung kepada Tuhan. Artinya rezeki yang kita terima itu, yang kita peroleh itu, betapapun kita berjerih lelah, itu adalah pemberian Tuhan. Sama dengan dalam kitab 1 Raja-Raja, di sana diceritakan tentang Nabi Elia yang disuruh oleh Allah bersembunyi di pinggir sungai Kerit, di lereng bukit. Allah berkata pada pagi-pagi, setiap pagi burung gagak kuutus untuk mengirimkan roti kepadamu, dan pada petang hari kuutus burung gagak mengirimkan ikan kepadamu, dan kamu bisa minum dari air sungai Kerit. Jadi ketika itu tidak bekerja apa-apa. Nabi Elia tidak bekerja apa-apa, tetapi dipelihara oleh Allah. Saudara-saudara, itu juga sebabnya pada saat-saat ini di mana banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan penghasilan, bahkan termasuk pendeta-pendeta tidak ada kebaktian. Berarti ada yang mengkhawatirkan dari mana dapat uang kalau tidak ada kebaktian. Kalau ada kebaktian kan ada kolekte, ada persembahan. Tetapi kalau tidak ada kebaktian, dari mana diperoleh? Karena uang itu merupakan kebutuhan untuk dibelanjakan bagi keperluan sehari-hari, juga operasional gereja. Tetapi saya selalu katakan kepada keluarga,
Saya selalu katakan kepada anak-anak Tuhan, saya selalu katakan kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan, bahwa Allah tidak kekurangan cara untuk memberkati kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dan banyak orang yang percaya. Dan barang siapa yang percaya, mereka akan memperoleh apa yang dipercayainya itu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau yang pertama yang kita terima adalah pengampunan dosa dan keselamatan jiwa kita, di mana kita diluputkan dari ancaman hukuman neraka, dan sebaliknya kita diangkat menjadi anak-anak Allah untuk mendapat warisan di dalam sorga. Dan yang kedua yang kita terima dari Tuhan adalah pemeliharaan hidup kita setiap hari. Maka yang ketiga yang kita terima dari Tuhan adalah kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kepada kita dijanjikan oleh Allah bahwa roh yang membangkitkan Kristus itu juga kelak akan membangkitkan kamu. Jadi yang ingin saya kemukakan ini adalah kebangkitan dari antara kematian. Saudara-saudara, kita ini sedang menunggu giliran saja. Begitu kata Nabi Ayub, saudara-saudara. Dengan kata lain, kita sedang mengantri. Semakin hari semakin dekat waktunya, semakin hari semakin dekat tempatnya. Jadi satu kali bila saatnya tiba, maka tentu Allah akan menentukan batas umur kita dan kita akan meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia dan dikuburkan, saudara-saudara, ketika itu kita masih memegang perjanjian Tuhan yang kita terima, yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Jadi ketika dikuburkan di dalam kubur, kita tidak sendirian, melainkan bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Daud mengatakan, kemana aku harus lari daripadamu ya Allah? Karena apabila aku terbang dengan sayap fajar ke ujung langit, di sana engkau ada. Dan apabila aku menaruh lapik tidurku di dunia orang mati, di sana engkau juga ada. Saudara-saudara, jadi kematian bagi kita anak-anak Tuhan seyogianya tidak menjadi momok. Sebab cepat atau lambat hal itu pasti akan terjadi. Yang penting kita harus pegang perjanjian yang kita terima dari Tuhan itu, kita percayai. Dia berjanji bahwa Dia akan memberikan kita kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara, jadi itulah yang kita terima dari Tuhan, dan kemudian apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Jadi hidup bersama itu harus take and give, harus menerima dan memberi. Seperti sepasang suami istri yang menikah, maka suami itu memberi dan menerima dari istrinya. Istri juga memberi dan menerima dari istrinya. Dalam kehidupan bermasyarakat juga begitu. Kita memberi kepada orang lain, kita menerima dari orang lain. Tidak ada yang tidak memiliki relasi dengan orang lain. Jadi hal itu harus diakui. Demikian pula dengan hidup bersama dengan Kristus, saudara-saudara. Kita menerima dari Tuhan dan kita juga harus memberi kepada Tuhan. Apa gerangan yang harus kita berikan kepada Tuhan? Apa gerangan
persembahan yang harus kita unjukkan kepada Dia? Apa gerangan upeti yang harus kita berikan kepadanya? Apabila Tuhan itu adalah Raja, maka kita harus mempersembahkan upeti. Apabila Tuhan itu adalah Tuhan atau majikan, kita harus memberikan pengabdian. Apabila Tuhan itu seperti Tuhan mengatakan, kamu bukan lagi hamba, melainkan engkau adalah saudaraku. Jadi kalau Tuhan itu saudara, maka kita harus mengasihi Dia. Saudara-saudara, jadi apa yang seyogianya kita berikan kepada Tuhan bila kita hidup bersama dengan Dia? Saudara-saudara, yang pertama sekali saudara-saudara, harus selalu berdoa, memuji dan menyembah kepadanya. Nah, ini saudara-saudara, berdoa, memuji dan menyembah kepadanya. Setiap hari saudara-saudara, saya selalu tekankan menyembah Allah pagi dan petang, berdoa kepada Tuhan siang dan malam. Ini kita lakukan setiap hari. Jadi berdoa bukan hanya kalau di gereja, memuji bukan hanya kalau di gereja, saudara-saudara, tetapi pujian dan penyembahan, doa, pujian dan penyembahan harus kita persembahkan, harus kita berikan kepada Tuhan setiap hari. Biarlah kita punya komitmen seperti ini dan konsisten dalam melakukannya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Karena kita hidup bersama dengan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah memenuhi kewajiban kita. Kewajiban kita dalam hal ini adalah berkorban. Sebagai jemaat Allah, kita harusnya berkorban, saudara-saudara. Berkorban, memberi persembahan. Ada persembahan persepuluhan, dan ada persembahan khusus, dan ada persembahan tatangan, ada kolekte. Saudara-saudara, itu semuanya adalah apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Jadi dalam perjanjian lama malah ditulis di sana, Tuhan berfirman, jangan kamu menghadap kepadaku dengan tangan hampa. Jadi berulang-ulang Tuhan menyatakan demikian. Dalam peribadatan di perjanjian lama, itu yang dilakukan oleh umat adalah berkorban, 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 berkorban. Begitu saja senantiasa, saudara-saudara. Oleh sebab itu, walaupun sekarang ini, saat-saat ini, gereja-gereja sedang lockdown, saudara-saudara, jemaat sudah tahu. Saya sebagai gembala jemaat tidak khawatir apa-apa, saudara-saudara. Karena jemaat, anak-anak Tuhan yang Allah percayakan untuk saya dampingi pelayanannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, mereka itu sudah mengerti. Mereka itu sudah memahami apa yang menjadi kewajiban mereka, saudara-saudara. Domba-domba Tuhan yang manis, domba-domba Tuhan yang baik. Mereka memberikan bulunya, memberikan susunya, memberikan dagingnya kepada sang gembala. Jadi saudara-saudara, itulah kewajiban apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Jangan lupa persepuluhan, 1/10 dari rezeki kita.
Kemudian persembahan khusus, persembahan tatangan, kolekte. Saudara-saudara, dan berikutnya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah beribadah secara konsisten. Nah, ini saudara-saudara, di hari-hari ini di mana pandemi virus corona di seluruh dunia, memang ibadah itu terganggu saudara-saudara. Tetapi jangan kecil hati saudara-saudara, karena di kemudian hari yang lebih buruk akan datang, yang lebih menakutkan akan terjadi. Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, bagaimana jadinya saudara-saudara? Jadi sekaranglah waktunya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk sementara pemerintah menghendaki kita beribadah di rumah saja, ya sudah, kita lakukan saja saudara-saudara. Sebab pemerintah juga adalah hamba Allah yang harus kita hormati. Saudara-saudara, tetapi ada saatnya nanti Tuhan memberikan pencerahan. Kita bisa kembali lagi beribadah di gereja, di rumah Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Alkitab. Aku mau tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu pasti terjadi saudara-saudara. Sebab itu bersabarlah. Apa yang menjadi kewajiban kita, hidup bersama dengan Tuhan, menerima dan memberi, take and give, pasti bisa kita lakukan saudara-saudara. Percayalah dan diberkatilah saudara-saudara oleh Tuhan. Haleluya.